Shalom Indonesia, dan shalom saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, kuat, dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara dan keluarga. Janji Tuhan dan janji prophetik Tuhan buat kita semua hari ini dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Nah, Tuhan tidak hanya sekedar ingin kita bertumbuh dalam hadirat Tuhan dan berakar kuat di dalam kebenaran hari-hari ini, tapi Dia ingin kita juga berjalan dari satu tingkat kemuliaan kepada tingkat kemuliaan yang Dia siapkan dan sediakan bagi kita. Nah, seluruh pasal 3 dalam kitab 2 Korintus di sini, Paulus sedang berbicara tentang dia membandingkan betapa luar biasanya kita hidup dalam perjanjian baru ini. Karena dikatakan sangat berbeda sekali dengan perjanjian lama. Dan secara khusus dia berbicara tentang kemuliaan perjanjian lama yang datang lewat hukum Taurat dan yang kemudian diberikan lewat Musa. Yang kemudian kemuliaan itu dikatakan dia pudar kemuliaan itu. Kemuliaan itu yang kemudian lenyap. Kemuliaan yang ada pada wajahnya Musa itu bisa pudar, bisa lenyap, bahkan Musa menutupi mukanya pakai selubung ketika dia turun dari Gunung Sinai, karena dia tidak ingin bangsa itu melihat ketika kemuliaan itu pudar dari wajahnya dia. Oh ya, kemuliaan Tuhan itu nampak termanifestasi dalam kehidupannya Musa, karena persekutuannya Musa dengan Tuhan di atas gunung itu. Karena keintiman dia ketika dia memandang wajah Tuhan. Alkitab berkata bahwa Musa, dia melihat Tuhan face to face. Seperti seorang sahabat memandang wajah temannya itu. Seperti itulah yang terjadi dengan Musa. Tapi kemudian Paulus berkata bahwa jika kemuliaan perjanjian lama itu luar biasa, jika kemuliaan yang ada pada Musa ketika hukum Taurat itu diberikan, kemuliaan itu begitu amazing sekali. Apalagi dikatakan perjanjian baru. Kemuliaan perjanjian baru ini lebih besar, lebih dahsyat, lebih permanen, dan lebih hebat dalam semuanya. Dan itulah seluruh pasal yang ketiga yang Paulus katakan tentang kemuliaan perjanjian baru ini. Tidak sebanding dikatakan dengan kemuliaan dalam perjanjian lama. Jadi saudara dan saya, kita sedang hidup dalam masa, dalam waktu, dalam musim yang semua nabi-nabi inginkan hidup di masa ini, di waktu ini. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, dari ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan, nah ayat yang ke-14 ya, saya ingin saudara baca dulu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul, di sini maksudnya pikiran yang sudah menjadi begitu bebal dan begitu bodoh dan begitu gelap. Ya. Nah, seperti inilah yang terjadi dengan roh agama. Roh agama ini membutakan mata roh kita kepada realitas janji Tuhan yang sebenarnya. Roh agama ini yang menghalangi kita, menghambat kita untuk bisa mengalami kemuliaan dan melihat kemuliaan itu. Sehingga pikiran kita dikatakan menjadi tumpul. Pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Orang-orang perjanjian lama, para nabi, semua mereka ingin melihat apa yang kita lihat hari ini. Mereka ingin melihat kemuliaan seperti yang hari ini kita lihat kemuliaan itu yang ada pada wajah Tuhan sendiri. Tapi mereka dalam perjanjian lama tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan itu. Karena ada selubung itu.
Dan itu yang Paulus katakan setiap kali mereka membaca kitab suci, masih tetap ada selubung yang menutupi mereka. Mereka tidak paham perjanjian baru. Perjanjian baru masih merupakan misteri buat mereka. Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib sesuatu yang masih rahasia buat mereka. Dikatakan itu masih terselubung sampai ada yang menyingkapkannya. Dan tidak ada yang bisa menyingkapkan tentang kemuliaan Tuhan ini kecuali Kristus sendiri. Kristuslah kemuliaan itu. Dan Kristus yang bisa membuka mata hati mereka untuk mereka bisa melihat kemuliaan. Nah, dikatakan dalam ayatnya yang ke-15, dikatakan hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, kitab hukum Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka. Perhatikan. Ini yang membuat saudara kita tidak berjalan dalam kualitas kehidupannya Tuhan. Berjalan dalam realitas Tuhan dan kemuliaannya dan sifatnya Tuhan. Kenapa? Kan yang pertama dikatakan pikiran mereka telah menjadi tumpul. Dan yang kedua dikatakan di sini bahwa ada selubung yang menutupi hati mereka. Hati mereka tertutup. Ada selubung, ada tirai yang menutupi. Nggak bersyukur saudara, karena tirai ini telah robek 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus berkata sudah selesai, maka tirai ini robek dari atas sampai ke bawah. Sehingga siapapun hari ini dalam perjanjian baru bisa melihat dan memandang kemuliaan Tuhan tanpa ada tabir yang menutupi, tanpa ada tirai yang menjadi selubung lagi. Yesus telah merobek tirai itu, selubung itu yang menutupi. Sehingga hari ini, saudara dan saya mempunyai akses langsung ke dalam ruang tahta Tuhan dan memandang kemuliaan Tuhan. Melihat Tuhan dalam semua realitasnya Tuhan. Mata hati yang ditutupi itu telah dibuka. Dibuka. Ayat yang ke-17. Dikatakan sebab Tuhan adalah roh. Mundur sedikit, ayat yang ke-16. Dikatakan ayat yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Nah, saya mau beritahu kabar baik buat saudara. Pesan Tuhan buat kita. Bahwa selubung itu telah robek 2000 tahun lalu. Mengapa hari ini masih tetap ada pikiran yang tumpul dan hati yang masih tertutup sehingga tidak memandang realitas Tuhan dan kemuliaannya hari ini? Itu oleh karena hatinya belum berbalik kepada Tuhan. Jadi rahasia pertama untuk berjalan dalam kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita adalah ini. Memiliki hati yang berbalik dari yang lama kepada yang baru. Tinggalkan pola hidup yang lama, masuk ke dalam pola hidup yang baru. Dari perjanjian lama ke dalam perjanjian yang baru. Nah, ini yang Tuhan katakan di sini. Apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Dan hari ini, selubung yang menutupi hati saudara sedang disingkapkan Tuhan. Kebodohan rohani yang menutupi pikiran saudara, sehingga pikiran sudah tidak tajam untuk bisa menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan dan keinginan Tuhan hari ini, itu sedang diterangi, dibukakan selubung-selubung itu. Dan itu dimulai ketika hati saudara berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-17-nya. Sebab Tuhan adalah roh. Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada freedom, ada liberty. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan yang sejati yang Tuhan siapkan buat kita. Oleh karena itu, yang kedua penting, rahasia yang kedua, yang pertama hati berbalik kepada Tuhan, tapi yang kedua adalah ini, hidup senantiasa di dalam roh. Karena hanya ketika saudara hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh, saudara akan hidup dan dipimpin ke dalam kemerdekaan yang sebenarnya. Tidak ada orang yang hidup dalam kemerdekaan yang sejati tanpa hidupnya dipimpin oleh roh, dikuasai oleh roh, dan berjalan dalam roh.
Yang kedua adalah ini, hidup di dalam roh. Karena di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan buat saudara. Nah, yang ketiga, ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Reflecting the glory of the Lord. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Tidak perlu lagi pakai selubung. Tidak perlu lagi ada kepura-puraan yang menutupi. Tidak perlu saudara jaim, jaga image. Tidak perlu ada pencitraan. Dikatakan di sini kita semua yang telah berbalik hatinya kepada Tuhan. Dan rohnya telah diterangi oleh Roh Kudus. Dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tuhan ingin angkat semua selubung, topeng-topeng yang menutupi kehidupan kita. Sehingga orang-orang dunia tidak bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Selubung itu diangkat. Dan dikatakan di sini. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dikatakan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita semua, we all being changed, transformed. Kita semua diubah, ditransformasi menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata kemuliaan di sini dipakai kata doxa dalam bahasa Yunani, yang mempunyai pengertian nature. Itulah arti kata kemuliaan adalah nature of God. Ya, sifatnya Tuhan atau kualitas bobot kehidupannya Tuhan. Kualitas hidupnya Tuhan, kualitas karakternya Tuhan. Itulah arti kata doxa. Nah, saya percaya ini yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Lewat semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Dikatakan di sini bahwa kita diubah. We all being changed and transformed. Kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Alkitab berkata, we are changed from glory to glory. How? Bagaimana kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan? By beholding the Lord. Dengan kita memandang Tuhan. Mungkin sudah berkata selama ini, saya nggak bisa berubah. Saya ingin berubah tapi nggak bisa berubah. Tuhan berkata, this is the key how you change. This is the key how you are transformed. That is by beholding the Lord. Kita tidak diubah dengan memandang persoalan. Kita tidak diubah dengan memandang diri kita sendiri. Kita juga tidak diubah dengan memandang orang-orang yang kita andalkan. Kita tidak diubah dengan memandang gereja, memandang pelayanan, memandang tokoh dan figur-figur yang ada di sekeliling kita. Kita diubah dikatakan by beholding the Lord. Dengan memandang Tuhan, kita diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ini janji Tuhan buat saudara. Hati yang berbalik kepada Tuhan, hidup di dalam roh, dan mata yang senantiasa memandang Tuhan. Inilah kunci untuk saudara mengalami transformation, mengalami perubahan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya dari satu kualitas sifatnya Tuhan kepada kualitas karakternya Tuhan yang berikutnya. Inilah tujuan semua yang sedang terjadi di sekeliling kita, dalam hidup kita. Nah, kalau setan menyerang kita lewat ekonomi, menyerang kita lewat keluarga, menyerang kita, menggoda kita lewat semua keadaan yang tidak nyaman hari ini. Sebenarnya tujuan Tuhan adalah ini, untuk turn your eyes, memandang, matamu alihkan pandanganmu kepada Tuhan, bukan kepada dunia dengan semua persoalannya, tapi matamu memandang Tuhan. Karena hanya dengan memandang Tuhan, hati saudara berubah, selubung diangkat, pikiran yang tumpul menjadi tajam, hati yang gelap menjadi terang. Dan inilah yang Tuhan inginkan hari-hari ini, mengangkat saudara dan saya dari satu tingkat kemuliaan, dari satu tingkat sifat kualitasnya Tuhan kepada kualitas Tuhan yang berikutnya, sampai kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Bagaimana caranya? Dengan memandang Tuhan. Because you're gonna become who and what you behold. Saudara akan menjadi sama, serupa dengan apa dan siapa yang saudara pandang setiap hari.
Saya berdoa supaya mata roh saudara dibuka dan selubung diangkat untuk saudara memandang Tuhan setiap hari dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.